Shalom. Semuanya shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Bapak Ibu percaya Tuhan hadir di tempat ini? Amin. Amin. Haleluya. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Setiap jemaat-Mu, kami semua yang melayani Engkau. Pengurapan hadirat-Mu nyata Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami rindu Tuhan, hadirat mengalir Tuhan dalam setiap jemaat-Mu yang kami layani hari ini. Urapi kami semua yang melayani Tuhan. WL Singer pemain musik, sound system LCD, hamba Tuhan menyampaikan firman-Mu, penyambut jemaat berikan kesatuan hati dalam memuji meninggikan nama-Mu. Apa yang kami lakukan kerjakan saat ini, tidak sia-sia Tuhan, jemaat Tuhan diberkati. Saat ini Tuhan, kalau ada jemaat mengalami sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Mengalami letih lesu, berbeban berat Tuhan berikan penghiburan kekuatan yang baru. Sehingga mereka Tuhan merasa kuat di dalam Engkau. Iman percaya mereka Tuhan tetap teguh di hadapan-Mu. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, Allah yang hidup, sebab Dia kudus. Haleluya, haleluya. Kuduslah Engkau Tuhan. Syiara lawaya ralawaya tiga ralala syiara lawaya ralawaya 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 ralawaya. Haleluya. Tiga ralala syiara lawaya ralawaya ralawaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sikira labaya ralabaya ralawaya ralabaya tiga ralala syiara lawaya ralawaya. Kuduslah Engkau Tuhan, kudus, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, layak kami sembah Tuhan. Tikara labai sikira labai ralaba raba. Syiara lalabaya ralabaya 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 tikara lalaba syiara labai ralaba. Penuhi kami Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Roh Kudus. Haleluya. Syiara lalabaya ralabaya 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 ralaba. Tikara lalabaya syiara lalabaya ralabaya 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 tikara lalabaya syiara lalabaya ralabaya. Kuduslah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Syiara bayar alabai tikara labai syiara labai ralabai. Amin Tuhan. Haleluya. Mari jemaat semua saya undang bangkit berdiri. Katakan kados. Kita memuji Allah kita. Amin Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kados, 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 kados. Amin Tuhan. Kados, kados, kados. Adonai.
kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu. Pimpin Tuhan ibadah hari ini berjalan dengan baik. Urapan-Mu nyata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Belum capek kan? Kita percaya, kita bersuka cita hari ini. Amin. Karena kita terima janji Allah. Amin. Kami terima kita yang telah ditebus. Haleluya. Menebus setiap hidup kami. Haleluya. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi. Amin. Terima Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya, Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami akan pergi, di situ capek belum Bapak Ibu yang berdiri? Masih semangat memuji Tuhan. Amin, haleluya.
Maklum ya, pakai masker beda kali ini. Oke. Saat pagi hari ini kita memuji Allah kita. Kita bergoyang sedikit. Hanya Yesus kekasih jiwa kita. Amin. Shalalalala, lalalala. Amin. Shalalalala, shalalalala. Katakan shalala. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku. Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu puji. Tinggikan puji dengan kencang. Amin. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasih. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang. Semua disayang Tuhan. Aku disayang. Jadi anaknya. Aku disayang. Sayang disayang. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Amen. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semua Tuhan. Amin. Sudah ada yang keringetan? Puji Tuhan, semuanya semangat di dalam Tuhan. Amin. Kita percaya ya. Semua karena kasih Tuhan kita boleh ada tempat ini. Tuhan yang telah tebus dosa kita. Bukti pengorbanannya di kayu salib. Menandakan bahwa kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Tuhan. Kita percaya saat ini siapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita menyerahkan, biar pengurapan Allah turun atas setiap hamba-Nya yang melayani hari ini. Sehingga dalam setiap firman disampaikan, memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kami melihat bukti karya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Amin Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin Tuhan.
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. katakan telah kulihat Tuhan. Amin Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. katakan terlalu besar Tuhan. Terlalu besar. Haleluya. Kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sangat besar dalam hidup kami Tuhan. Berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Amin Tuhan. Kami melihat bukti kasih-Mu yang besar Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Oh, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. katakan terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Terlalu besar. Terlalu Amin Tuhan. kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan dengan lembut, terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar Tuhan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Waktu dan tempat saya serahkan pada hamba itu. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siara bayar la sikira la siara la bayar tikara la siara la bayar la. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar Amin. kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar pengorbananmu. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah dicurahkan untuk menebus segala dosa kami. Kami adalah orang-orang yang sudah tertebus. Kami adalah orang-orang yang sudah dikasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk kembali mendengarkan pesan Tuhan bagi kami. Biarlah Engkau berkata-kata kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Desember bulan terakhir di tahun 2021 ya. Memasuki tahun 2021 merupakan satu perjuangan ya. Saudara-saudara, kita sudah terpelihara sampai saat ini. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita ya. Tuhan bisa diharapkan. Mari membuka bersama-sama dengan saya pagi hari ini di Filipi pasal yang keempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan fokus kepada pasal 4 menjadi judul daripada khotbah pada pagi hari ini. Saya bacakan di dalam ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, ini ada pengulangan saudara. Ya, dikatakan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dengan penegasan dan pengulangan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa bersukacita senantiasa? Jawabannya bisa, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bisa. Ya, apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan itu iya dan amin. Bisa, ya. Rahasianya dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Ya, saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, baik surat Filipi maupun surat kepada jemaat di Tesalonika itu ditulis oleh orang yang sama, yaitu Rasul Paulus. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah, titik, tidak ya. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, selalu, always. Ya, tidak ada, tidak pernah tidak, itu artinya senantiasa saudara. Karena apa? Di dalam bagian lain dari Alkitab dikatakan the joy of the Lord is my strength. Ya, sukacita yang daripada Tuhan itu adalah kekuatan kita. Saudara, baru-baru ini saya melihat satu tayangan mengenai gereja yang dianiaya. Mereka seperti membulldozer, membakar dan lain sebagainya tempat ibadah. Tapi satu statement yang begitu menggugah saya. Kalian boleh menghancurkan tempat ibadah kami, tetapi kalian tidak bisa menghancurkan sukacita kami. Wow.
Keren ya saudara. Mereka beribadah sementara tempat ibadah dirusak, mereka beribadah di sekitar situ. Menyanyi pujian, ya sama hebatnya dengan jemaat Raja Wali pada pagi hari ini. Memuji Tuhan. Sungguh sangat luar biasa sukacita ini, ya. Apakah masih ada di dalam kehidupan kita sukacita yang dari Tuhan ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat. Dibuka saja Filipi pasal 4, ya. Karena ada tips-tips yang Rasul Paulus berikan kepada kita bagaimana caranya kita menjaga sukacita yang dari Tuhan ini. Bagaimana caranya kita bisa bersukacita selalu, bersukacita senantiasa. Ya, sukacita dari dunia ini adalah terdiri dari situasi dan kondisi sangat-sangat situasional. Sifatnya sangat situasional. Ya, kalau banyak duit itu sukacita. Kalau nggak ada hepeng, muka pepaya. Ya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sukacita dunia. Ya, tapi pada pagi hari ini kita akan melihat tips-tips yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Saudara, waktu Rasul Paulus menulis surat di Filipi, dia ada di penjara, saudara. Penjara. Bukan di suatu tempat yang senang, ya di luar kota, di sebuah cottage mungkin dia nulis dengan enak gitu. Bukan, saudara. Rasul Paulus ada di dalam penjara ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai dari ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah bahwa Tuhan, boleh ayat 2 ya, saya lebih enak lihat di layar. Terima kasih. Ayat 2, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Terus ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Tolonglah Sintike, tolonglah Euodia, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Ini pelayan-pelayan Tuhan yang suka melayani Tuhan. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, tetapi ada masalah, ya, seperti yang sudah saya share di info, ya, satu renungan singkat mengenai ini. Ya, jadi tips pertama, saudara, yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita supaya kita bisa menjaga sukacita yang daripada Tuhan itu adalah hidup yang berdamai dengan sesama. Jangan simpan kesalahan orang lain. Disimpan, ditumpukin. Ntar kalau udah mau bertengkar, nah mulai pelurunya satu persatu ditembak. Bukan seperti itu. 1 Korintus pasal 13, ya, itu adalah satu pasal mengenai kasih. Ya, di dalam salah satu ayatnya dikatakan, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan simpan kesalahan orang lain. Hidup berdamai dengan semua orang, apalagi dengan sesama pengerja. Itu harus ada sehati dan sepikir. Ini yang terjadi dengan Euodia dan Sintike, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus harus, walaupun dalam penjara, mungkin dia mendengar, sampai dia minta Sunsugos untuk ikut campur dengan masalah yang ada. Bereskan semua masalah yang ada. Pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hubungan pribadi, lepas pribadi. Tetapi firman Tuhan katakan, untuk bisa mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan itu,
kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Amin, saudara. Lalu kita lihat tips yang berikutnya, saudara. Di dalam ayat yang berikutnya, kita melihat ini ayat 5 maksud saya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang untuk apa? Untuk pamer? No. Ya, orang Farisi melakukan seperti ini. Melakukan kebaikan supaya semua orang tahu. Ya, tetapi dengar baik-baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, dalam penghakiman terakhir, ya, di dalam Matius pasal yang ke-25, ya, saudara kasih tanda di Filipi pasal 4 karena kita akan terus ya melihat tips-tips yang Rasul Paulus katakan. Coba Matius 25 ayat 34 sampai 40. Itu penghakiman terakhir. Apa yang ditanya nanti waktu kita menghampiri hadirat Tuhan di dalam penghakiman yang terakhir. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lanjut. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sampai 40. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemarin saya lihat satu YouTube. Satu pelayanan yang sangat manusiawi ya di Jawa Tengah, di mana yayasan ini selalu mencari orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang dikatakan orang-orang ODGJ. Apa itu? Orang dengan gangguan jiwa. Ya. Dia punya istilah panggilannya saja sudah begitu dimanusiawikan, bukan orgil. Bukan ya. Kita biasa orang sedeng, orang miring. Ya, udah nggak usah diladenin itu orang miring, orang sinting, ya. Tetapi di sini dikatakan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Saya lihat saudara, ada seorang yang sudah 30 tahun tidak potong rambut. Saudara bisa bayangkan itu panjangnya tuh rambut beratnya saudara ya. Dibujuk. Dan dengan satu perkataan yang sampai gubernur Jawa Tengah itu melihat YouTube itu, dia meninjau ke lokasi. Dan waktu itu ada beberapa kasus, kasus satu yang sudah 30 tahun tidak potong rambut, rambutnya tebal seperti itu. Dan hal pertama dia gunting rambut, dia bujuk, ya itu tidak mudah, berontak, tapi dengan penuh kesabaran, ya akhirnya orang ini bisa ditaklukkan, dikasih mandi dan lain sebagainya. Gubernur satu lagi yang dikunjungi oleh gubernur
Dikatakan saya lihat orang itu sudah tidak mandi ya, terus tubuhnya penuh dengan rantai-rantainya sampai berat sekali ya. Dia berbaring saja begitu, dipakai cincin setiap ini, pakai anting-anting semua. Itu menunjukkan keterikatan yang sangat luar biasa. Dibujuk dan dibujuk. Pak Gubernur tanya, ini kok bisa seperti itu? Bisa sepertinya takluk gitu ya. Dia bilang dengan kasih dan ketulusan ingin membantu. Dia peluk orang itu ya setelah mandi tentunya. Saudara, ini ada pelayanan Tuhan Yesus. Ini adalah yang Alkitab ajarkan. Ya, kita lihat yayasan keagamaan tertentu itu mempraktekkan apa yang Alkitab kita ajarkan, saudara. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang Alkitab ajarkan. Kita kadang-kadang juga melakukannya. Ya, gereja ada bakti sosial. Ya, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk yang kedua. Yang pertama, hidup berdamai dengan sesama, jangan simpan kesalahan orang lain. Yang kedua, lakukan kebaikan. Ya, Mama Teresa terkenal dengan sendirinya. Dia tidak pernah memamerkan kebaikannya. Dia bekerja saja. Dia lakukan saja apa yang dia bisa lakukan untuk orang-orang yang memerlukannya. Ada banyak orang-orang yang memerlukan dan menanti uluran tangan kita. Ya, kita diberkati hari ini supaya kita bisa mengingat saudara-saudara kita yang berkekurangan. Itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik tidak melulu berkata-kata tentang pemberian materi, saudara. Perbuatan baik bisa dilakukan melalui kata-kata saudara. Satu kali saya pernah mengalami satu tekanan yang sangat luar biasa. Di satu sekolah di mana bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Baru buat laporan, dibaca bolak-balik nggak ngerti. Ya, bagaimana mau bikin laporan dibaca bolak-balik tidak mengerti. Saya duduk dalam perpustakaan dan saya seperti begini. Ada seorang teman dari Singapura, dia tepuk pundak saya dan dia katakan, God bless you sister, hanya itu. God bless you sister. Dengan kata-kata yang seperti itu saya bangkit, saudara. Baca lagi, berdoa lagi. Akhirnya saya dapat melakukannya. Saudara, kata-kata saudara itu penting. Ya, Tuhan Allah memberikan kita lidah seorang murid supaya dengan perkataan kita dapat memberi semangat baru, bukan membuat orang down, membuat orang merasa tidak berharga, saudara. Tapi kita bisa membangkitkan semangat. Seperti orang gila itu, saudara, setelah dimandikan, ada yang peluk dia, dikasih kaos, dikasih roti, dikasih air. Ini satu pelayanan yang simpel, tapi berdampak besar. Saudara, ini ajaran Alkitab. Ini ajaran dari Tuhan Yesus. Marilah kita memperhatikan setiap hari kata-kata apa yang kita ucapkan. Apakah itu akan membangkitkan semangat seseorang atau membuat orang itu merasa tidak berharga? Berbuat baik, saudara. Tips yang kedua, lakukan kebaikan. Pasangan-pasangan, waktu pacaran gak usah diajarin. Selalu mengatakan ucapan sanjungan. Tetapi bagaimana hari ini? Apakah istri saudara diperlakukan dengan baik, dengan kata-kata yang baik? Apakah suami saudara dihormati, ya, diperlakukan dengan kata-kata yang baik? Ya, biarlah kita melakukan kebaikan. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, kita baca ayat 6. Ini ayat Mas nih ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau Bugem selalu bilang berdoa itu bukan mau-maunya saya. Ini ada di dalam Alkitab kita, saudara. Jangan khawatir. Ya, untuk bisa memelihara sukacita Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan berdoa dengan permohonan. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Miliki kehidupan doa dan ucapan syukur. Jangan khawatir. Salah satu topik daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit mengenai kekhawatiran. Ya, dan saudara bisa baca itu di dalam 1 Tesalonika. Kembali lagi Rasul Paulus yang tulis hal yang sama. Ayat 17 dan 18 coba kita baca. Miliki kehidupan doa dan ucapan syukur. Bisa 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18. Nah, apa ini? Tetaplah berdoa. Bahasa Inggris mengatakan pray without ceasing. Berdoalah dengan tidak berhenti-henti. Lebih dari 5 kali. Ya, karena kita bisa menaikkan doa nafas. Ada hubungan selalu dengan Tuhan. Ya, yang ada di sekitar kita, yang begitu dekat. Bahkan melalui Roh Kudusnya dia diam di dalam kita. Saudara, seharusnya pada waktu kita bersalah, pada waktu kita mulai kasar dengan kata-kata kita, pada waktu kita kejam dengan perbuatan kita, roh yang ada di dalam kita itu berbicara. Izinkan dia berbicara. Jangan izinkan polusi-polusi dari dunia ini, suara-suara sumbang itu memenuhi pikiran kita. Tetaplah berdoa. Ayat 18 bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus ada dalam penjara, dia mengucap syukur. Rasul Paulus ada dalam penjara, dia menyanyi memuji Tuhan. Itu sebabnya mujizat itu terjadi, saudara. Pada waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan, sendi-sendi atau apa ya sendi ya, tiang-tiang penjara itu goyang. Dan ada gempa bumi dalam penjara itu. Semua pintu-pintu penjara terbuka. Sampai kepala penjara ingin menghabisi dirinya. Rasul Paulus bilang tunggu. Kita semua nggak kabur kok. Kita ada di sini. Dan melalui satu pelayanan kesaksian yang hidup dari Rasul Paulus, kepala penjara dan seisi keluarganya menerima Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki kehidupan doa dan ucapan syukur. Itu akan mengcounter, itu akan menanggulangi rasa khawatir yang ada. Siapa yang tidak khawatir hidup dalam keadaan yang seperti ini, saudara? Khawatir takut kena COVID, khawatir saudara atau orang dekat kita kena COVID dan lain sebagainya. Banyak kekhawatiran. Ya, tetapi di dalam ayat 6 ini dikatakan kita akan melawan kekhawatiran dengan doa dan ucapan syukur. Tidak ada yang amin. Di mana pendoa siapa? Amin. Ya, amin. Haleluya. Jose suka berdoa ya. Puji Tuhan. Yang keempat, kita baca ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Izinkan damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Apa yang mempengaruhi pikiran saudara akhir-akhir ini? Ya, apa yang mempengaruhi pikiran saudara, hati dan pikiran saudara akhir-akhir ini? Apakah pikiran saudara penuh dengan urusan-urusan yang sebenarnya saudara juga tidak mampu untuk menyelesaikannya? Kenapa tidak berdoa? Izinkan damai sejahtera Allah
memelihara hati dan pikiran kita. Wow, enak sekali saudara. Di tengah-tengah badai yang bergelora, Yesus tidur dalam buritan. Sementara semua murid-murid cemas, kalang kabut. Kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera. Izinkan damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus bilang begini di dalam Yohanes 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera, bukan kekacauan, ya. Bukan sesuatu yang tidak baik. Tuhan limpahkan damai sejahtera. Damai sejahteraku sendiri. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu tahu, ya. Kita diberi tips-tips hari ini oleh Rasul Paulus melalui Filipi pasal 4. Bagaimana rahasia untuk memelihara supaya sukacitanya Allah yang merupakan kekuatan kita itu bisa betul-betul kita alami. Saudara, murtadin itu ya sangat tahu ayat ini. Mereka begitu cinta Tuhan. Dan salah satu murtadin mengatakan, orang yang belum pernah merasakan sukacitanya Allah, ya itu biasanya imannya tidak kuat. Dikatakan seperti itu ya. Mereka kuat loh. Walau bayarannya mahal sekali. Kita sekalian yang ikut Tuhan Yesus hari ini tidak bayar apa-apa, bukan? Gak pernah digebukin kan? Gak pernah diludahi. Ya apalagi di penjara saudara. Tidak pernah. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah kasih karunia. Izinkan damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Yang berikutnya. Kita lihat ayat yang ke-8. Ke-8 ini enak nih untuk jadi ayat mas ya Bu Alifah ya. Udah hafal ya Ibu Alifah ya. Kita baca yuk bareng-bareng. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, yang kelima, isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang positif. Apa yang saudara pikirkan hari-hari ini? Apakah itu hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar? Atau saudara memikirkan hal-hal yang sebaliknya dari itu? Mari saudara yang dikasih Tuhan, isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Buat rencana yang terbaik. Haleluya. Saudara, banyak hal-hal yang bisa kita pikirkan. Kalau kita isi penuh-penuh hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Berdoa supaya PPSA bertambah bilangannya. Makin banyak jemaat yang baca firman Tuhan setiap hari, saudara. Ya, makin kita bisa merasakan hubungan yang hidup dengan Tuhan kita. Amin. Tuhan kita hidup kok. Memang dia pernah mati saudara. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan tidak mati-mati lagi. Hari ini dia ada di sebelah kanan Bapa, berdoa buat saudara dan saya. Supaya satu kali kelak kita bisa mendapatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, dia pergi dengan satu tujuan untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan kalau aku sudah pergi ke situ dan sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan balik lagi. Aku akan kembali lagi. Untuk apa? Untuk menyambut kamu datang kepadaku. Ya, supaya di tempat di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Dan tempat aku pergi, jalannya kamu ketahui. Luar biasa, saudara. Jalannya kamu ketahui. Tuhan bukan misterius. Dia tidak pernah kasih alamat palsu. Ya, saya pernah dapat alamat palsu waktu melayani. Kasih alamatnya, ubek. Akhirnya dia ngaku, iya Bu, saya emang gak tinggal di situ. Udah panas-panas, ya setengah waktu saya melayani di Batu Tulis, jadi ketua KKA di situ. Saya cari anggota itu dengan alamat palsunya, karena dapat. Ya saudara yang dikasih Tuhan, dan yang terakhir, ya kita baca ayat 9. Nanti dibaca lagi ya, Filipi pasal 4 ini. Ya, ini sungguh sangat luar biasa. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima. Waktu saudara dengar khotbah seperti ini, saudara sedang belajar. Karena firman Tuhan itu berfaedah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Apa yang telah kamu pelajari? Apa yang telah kamu terima? Apa yang telah kamu dengar? Dan apa yang telah kamu lihat ada padaku, itu Rasul Paulus. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Yang keenam tipsnya, jadilah pelaku firman Tuhan. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan lihat, lakukanlah itu. Kenapa orang-orang Berea itu lebih baik hatinya? Karena dia menerima segala firman Tuhan, ya, dengan segala kerelaan hati. Saya tidak tahu bagaimana reaksi atau respons jemaat Raja Wali pada waktu firman Tuhan diberitakan. Mungkin ada banyak penolakan. Ngomongnya saja, aku gak percaya. Nah itu saudara, ya seperti itu saudara tidak akan bertumbuh. Bisa-bisanya pendeta aja ngomong seperti itu. Ya saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita mau seperti orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Berea. Mereka menerima semua firman Tuhan dengan segala ketulusan hati. Lakukanlah itu. Saudara, penutup dari khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan, coba kita lihat yuk. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Matius pasal 7 ayat 24 dan 25, ini ayat terakhir ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ini berbicara mengenai orang Kristen yang akan tetap teguh percaya apapun yang terjadi, ada hujan, banjir, rumah itu tidak roboh. Rumah rohani yang saudara bangun waktu saudara dengar firman Tuhan, karena saudara sudah melakukannya, itu diibaratkan seperti ini, saudara sedang membangun rumah di atas batu. Ya, saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, ingat tips-tips yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita supaya kita bisa tetap memelihara sukacitanya Allah. Ingat, bukan sukacitanya dunia yang sangat situasional, tapi sukacitanya Allah. Apapun yang terjadi, ya seperti kata orang-orang itu, engkau bisa menghancurkan rumah ibadah kami, engkau bisa lakukan apa saja di dalam kehidupan kami, tetapi engkau tidak pernah bisa mengambil sukacita kami. Ya, haleluya. Saudara, mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Filipi pasal 4 sungguh sangat luar biasa. Ada tips-tips yang bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami supaya damai sejahtera Allah, supaya sukacita yang daripada Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Hamba berdoa bahwa benih firman Tuhan yang ditabur pagi ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan jatuh di tanah hati yang baik, sehingga jemaat bisa bertumbuh di dalam karakter yang baik dan percaya kepada Tuhan dan diberkati. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita langsung dengan perjamuan kudus. Semuanya sudah ada ini? Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Dengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 11. Mulai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita mengambil roti dan air anggur ini, kita percaya ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi. Tetapi ada pesan yang juga tidak kalah penting, yaitu supaya kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya supaya kita kembali membangkitkan semangat kita untuk cerita kepada orang lain tentang Yesus yang sudah berkorban bagi mereka, tentang Yesus yang mengasihi mereka. Itu tugas kita sekalian. Kita diberkati, kita terima kesembuhan, kita terima berkat-berkat Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru karena semua yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita sekalian? Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua sudah dapat roti dan air anggur. Datang kepada Tuhan
Kita sudah dengar firman Tuhan bagian pertama. Jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Memang kita tidak sanggup untuk mengampuni, kadang-kadang itu terlalu menyakitkan. Tapi ada Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Kita punya penolong yang begitu luar biasa, saudara. Jangan keraskan hati. Kita tidak akan simpan kesalahan orang. Ya, ini syarat untuk diberkati melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, di tangan kami ada roti yang sudah dipecahkan, dihancurkan. Ini adalah tubuh Kristus yang sudah menderita karena kami. Kami saat ini dengan penuh ucapan syukur mau menerima korban Kristus. Dan kiranya Tuhan akan menolong kami untuk hidup lebih taat. Hidup lebih dekat kepada Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Kami terima korban-Mu ini Tuhan. Dengan ucapan syukur. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Di tangan kami ada cawan berisi air anggur. Kiranya Tuhan, kami mau senantiasa mengingat. Tolong bangkitkan kembali satu semangat untuk bersaksi kepada orang lain. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Biarlah kebaikan hati kami diketahui oleh semua orang. Kami bisa berbuat baik kepada orang-orang yang kami kasih dengan cara bercerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini dengan penuh ucapan syukur kami menerima anggur darah Yesus yang sudah tercurah bagi kampunan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan, ucapkan syukur, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shikiralabaya, shikiralabaya, Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih kasih Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Menguduskan kami, menyucikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami selesai dengan perjamuan Amin. kudus Haleluya. dan kami tahu melalui bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah terima kesembuhan saat ini. Amin. Kami Haleluya. terima pemulihan. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima Dalam nama kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan langsung dalam persepuluhan. Ini adalah bulan terakhir minggu pertama. Kita mau setia di dalam mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, dan berkat Tuhan ada di atas setiap keluarga. Haleluya. Saya bacakan Maliaki pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Maliaki pasal yang ketiga ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang palahap supaya jangan dihabisinya,
hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan yang berfirman. Baiklah kita taat kalau Tuhan yang berfirman. 3 kali dikatakan firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam tangan daripada anak-anak yang kau kasihi, keluarga-keluarga yang kau kasihi, mereka dengan segala ketaatan akan firman-Mu membawa persepuluhan, menyisihkan persepuluhan mereka di awal bulan ini Tuhan untuk dibawa ke dalam rumah perbendaharaan. Kami tidak memancing Tuhan dengan perpuluhan kami, apalagi mengancam kalau Tuhan tidak berkati kami akan hentikan semua pemberian. Itu bukan karakter seorang yang sudah mengasihi Tuhan. Tapi biarlah kami memberikan perpuluhan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, setiap individu yang sudah taat memberikan persepuluhannya. Engkau berkati sesuai dengan janji-Mu yang ditulis di dalam firman Tuhan di dalam Maleakhi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dengan iman dan ketaatan. Dan kami akan diberkati, diberkati dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku diberkati seumur hidupku, diberkati. Saya persilakan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sesuai dengan iman kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Hiduplah senantiasa di dalam berkat Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Allah. Puji Tuhan, kita hari ini boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan juga menerima perjamuan kudus dan memberikan persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Ibu Gembala yang senantiasa memberkati kami melalui firman-Nya. Tuhan pakai luar biasa dan memberkati Ibu sehat senantiasa. Kita akan melihat pengumuman. Biasa ya, info sepekan. GSCA Batu Tulis Raja Wali. Sekolah minggu hari ini seperti biasa jam
setengah 11 melalui Zoom. Nanti linknya boleh minta ke guru-guru sekolah minggunya atau ada di grup sekolah minggu. Doa bersama setiap hari Senin jam 7 malam. Seperti biasa juga masih melalui Zoom ya. Kita belum tatap muka. Kaum wanita setiap Rabu pertama, ketiga, dan 5. Jam 7 malam melalui Zoom juga. KKA di tahun 2021 telah selesai. Akan dibuka kembali tahun depan, kelompok keluarga kerajaan Allah. Nanti bisa konfirmasi sama PKS-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin kalau saat ini mungkin belum mempersiapkan persembahannya, mungkin masih ada di rumah, atau mau ditransfer boleh melalui BCA. Seperti biasa, 58 90 13 4701 atas nama GSCA Batu Tulis Raja Wali. Nah, undangan Natal dibagikan minggu depan ya Bapak Ibu. Jadi kita semua karena mungkin keadaan seperti ini, jadi kita pakai undangan ya. Jadi bisa melihat kapasitasnya ya, tidak melebihi batas gitu. Karena kan lagi keadaan begini takutnya nanti malah meluap jemaatnya, jadi kita pakai undangan. Jadi semuanya harus bawa undangan untuk masuk ya. Jadi tidak ada undangan tidak boleh masuk. Jadi mungkin berapa 100 kapasitasnya 100 orang. Jadi boleh kalau bisa sih yang ngundangnya yang mungkin yang belum kenal Tuhan ya. Jadi bisa merayakan Natal. Seperti itu. Dan setelah ibadah ini kita akan mengadakan rapat Natal ya. Mungkin kesediaan Bapak Ibu yang menjadi panitia Natal harap kumpul ya. Mungkin Natal terakhir rapat terakhir ya minggu ini. Jadi satu lagi nanti. Oh, berarti masih ada lagi rapat. Jadi kita mempersiapkan nanti acaranya seperti apa. Nanti kita boleh sama-sama ikut rapat, nanti mungkin tidak terlalu lama ya. Anggaran Natal seperti biasa tuh 15 juta. Baru pemasukan masih 4.898.000, masih kurang ya, masih kurang 10 jutaan. Mari kita bantu semua berdoa supaya Tuhan cukupi tahun ini, tidak kekurangan tapi melimpah. Bahkan juga jemaat Tuhan yang mungkin keadaan seperti ini ya, biarlah Tuhan juga berkati keadaan keuangan kita, rumah tangga, usaha kita, pekerjaan kita, Tuhan akan memberkati. Terima kasih. Sudah tidak ada lagi pengumuman lain? Enggak ada? Oke, jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Pak Samuel doa syafaat ya. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak melimpah, sehingga kesakitan tidak menimpa aku Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, Maha Besar Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2021 ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat keadaan yang baik-baik saja. Amen. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan kepada kami. Khususnya Tuhan pada
Minggu pagi ini Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu. Kami Haleluya. boleh mengingat akan kasih-Mu. Amin. Kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan Yes. bagi kami. Terima kasih buat jalan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan Amin. bagi kami. Terima kasih buat jalan pengampunan dosa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami layak untuk menghadap hadirat-Mu. Yes. Karena Engkau sudah kuduskan kami. Engkau sudah layakkan kami. Terima kasih Tuhan sehingga kami bisa menghadap hadirat-Mu. Kapan kami mau Tuhan, setiap saat tetaplah berdoa. Terima kasih. Engkau ada senantiasa bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa khusus Tuhan buat Natal kami yang akan diadakan pada tanggal 19. Haleluya. Biarlah kiranya Tuhan atur semuanya Amin. berjalan dengan baik. Yes. Tuhan tolong buat panitia Natal Amin. yang sebentar akan mengadakan rapat. Biar kiranya Tuhan berikan kesehatian, Yes. kekompakan. Biarlah Engkau angkat semua yang tidak baik. Biar kiranya Tuhan dengan sehati kami boleh bekerja sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan biarlah melalui Natal ini banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Bapa di surga, biarlah kiranya kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau adalah kasih, Engkau adalah kebaikan, Engkau adalah kemurahan, Engkau adalah kasih sayang. Biarlah itu melimpah di dalam kehidupan kami. Dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kekuatan kasih-Mu kami boleh berbagi kasih dengan yang lain. Sehingga semua orang boleh tahu kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami tidak bisa berbuat baik dengan kekuatan sendiri. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, kami akan bisa berbuat baik. Sehingga kebaikan Tuhan boleh dilihat oleh semua orang. Dan firman Tuhan boleh kami laksanakan. Sehingga kami tidak hanya jadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, dia boleh terus menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Buat dia sehat, buat dia kuat. Bapa di surga, berkati segala usaha kami, berkati dagangan kami, berkati pekerjaan kami, buat keluarga kami sehat, Kau pagari, Kau lindungi Tuhan. Ya, terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, WL, singer, pemain musik, mandu sound system, Asyar Tuhan balas dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita angkat tangan nanti Ibu Gembala, mereka doa berkat untuk kita. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan memberkati jemaat semua. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.